Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bara SSI MSI dan teman-teman lainnya. Di sini kami dari kelompok 4, kelas L2, Sistem Instrumentasi, akan melakukan presentasi. Topik yang akan dibahas yaitu pengukuran tekanan. Next. Di sini saya Nyinang sebagai moderator akan memandu presentasi kali ini dan anggota kelompok lainnya yaitu Dedi Novaldi Panjaitan, Salsabila, Endek Damio Purba, Ahmad Mulazabatul Zikri. Next. Untuk pembahasan yang akan dibahas untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama dasar pengukuran tekanan, yang kedua ada transducer pengukuran tekanan, yang ketiga ada transducer pengukuran tekanan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Yang pendahuluan itu pengukuran tekanan adalah elemen kunci dalam berbagai bidang seperti ilmu teknik, kedokteran, dan industri. Dengan akuratan dalam menilai tekanan, kita dapat memahami perilaku fluida, memantai kondisi-kondisi suatu alat, serta menjaga keamanan dan efisiensi peralatan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai mode pengukuran tekanan yang digunakan, serta implikasi pentingnya dalam aplikasi praktis di berbagai sektor industri tadi. Next. Baiklah, yang pertama itu dasar pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan adalah alat dasar yang digunakan dalam sistem paduan berbasis tembaga yang menggunakan cairan dan gas. Pertama itu pengukuran tekanan tersedia dalam dua jenis pengukuran, yaitu analog dan digital. Pengukuran ini diterapkan dalam sistem untuk mengukur tingkat kinerja dan efisiensi dan untuk memastikan kelancaran sebuah sistem tadi. Begitu saat pengukuran dilakukan, pengukuran tekanan ditampilkan. Pengukuran tekanan mengukur perbedaan antara dua tekanan. Ini dapat dibawa dan di mana saja dan digunakan sebagai alat stasioner untuk menghitung nilai tekanan dalam sistem hidrolik. Baik, berikutnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, pengukuran tekanan tersedia dalam dua tipe. Yang pertama itu analog adalah salah satu pengukuran tekanan yang paling terkenal dan indikasi tekanan diberikan dalam skala ganda dalam PSI atau pound per inci persegi atau bar. Prinsip pergerakannya mekanis membuatnya untuk digunakan dan dioperasikan. Teknologi menciptakan pengukuran tekanan digital. Pengukuran tekanan ini menggunakan mikroprosesor yang canggih untuk menunjukkan tingkat tekanan yang tepat dari suatu sistem. Pengukuran ini lebih cepat dan mudah dibaca. Cocok untuk membaca tekanan dalam sistem tekanan rendah. Selain itu, komponen pengukurannya lebih kecil dan pengukuran ini dapat dijadwalkan untuk membaca tingkat tekanan tertentu dan mengirimkannya hasil ke perangkat penganalisis seperti sistem komputer. Keluarnya seperti LED. Berikutnya, istilah-istilah tentang ukuran tekanan itu yang pertama absolute pressure atau gaya yang bekerja pada satuan luas tekanan. Ini dapat dinyatakan dalam diukur terhadap tekanan nol. Perangkat tipe tarik akan menjadi sensor sistem mikroelektromekanis atau MEMS yang sangat baik untuk pengukuran tekanan absolut dengan jangkauan luas dan untuk pemantauan kebocoran in situ dan dalam paket tertutup rapat yang berisi sensor. Yang kedua, gauge pressure. Itu tekanan yang dinyatakan dalam diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi tekanan relatif adalah selisih antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer tersebut. Ketika itu vacuum pressure. Ini tekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer itu sendiri. Yang keempat itu differential pressure. Tekanan yang dapat diukur dengan tekanan yang lain.
Berikutnya, salah satu alat ukur tekanan itu manometer. Manometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan cairan. Cara kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Dalam sistem tertutup dengan fluida diam, perubahan tekanan akan terus terjadi melalui fluida tanpa batas waktu. Jenis manometer yang paling sederhana adalah tabung piezometer, yang terdiri dari satu tabung dan alas menampung cairan. Namun, manometer lebih umum lebih berbentuk U dan memiliki tabung saling berhubungan. Manometer ini digunakan untuk survei atmosfer, analisis cuaca, analisis gas, dan penelitian atmosfer lainnya. Next, prinsip kerja dari manometer tersebut itu tabung bersih cairan, misalnya cairan responsif seperti merkuri yang stabil di bawah tekanan. Selanjutnya, salah satu ujung tabung diisi dengan gas yang akan diukur. Biasanya dipompa sehingga tabung dapat disegel di belakangnya. Untuk menerima tekanan alami dari luar, ujung satunya dibiarkan terbuka. Bergantung pada tekanan gasnya, cairan kemudian diimbangi di bawah U. Tekanan atmosfer menekan cairan dan membuat turun dan masuk ke ujung tabung. Cairan akan kembali ke sisi lain karena gas yang terjebak di ujung yang tertutup mendorong ke bawah juga. Setelah itu, pengukuran dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh cairan di ujung yang disegel telah didorong, baik di atas, di bawah titik cairan di ujung terbuka. Jika cairan berada posisi kedua tabung, tekanan gas sama dengan tekanan gas udara luar. Namun jika gas naik di atas level di ujung yang disegel, tekanan udara lebih berat daripada gas. Jika tekanan udara lebih berat dari gas, maka cairan akan ditarik rapat ke ujung yang tertutup di bawah titik yang sama. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, transducer transducer pengukur tekanan Bourdon tubes. Bourdon tubes ini merupakan alat ukur tekanan non-liquid. Alat ukur ini secara luas digunakan di dalam industri proses untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Bentuk dari berbentuk terdiri dari elemen yaitu C-type, helical, dan spiral, dan dihubungkan secara mekanikal dengan jarum indikator. Selanjutnya, prinsip berbentuk tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Perubahan bentuk penampang akan diikuti perubahan bentuk arah panjang tabung, di mana perubahan panjang tabung akan dikonversikan menjadi gerakan jarum penunjuk skala. Selanjutnya, jenis-jenis Bourdon tubes. Terdapat 3 jenis Bourdon tube yang berdasarkan tekanan yang ingin diukur. Yang pertama adalah C-type Bourdon tube. Digunakan untuk range 15 sampai 100.000 PSI. Selanjutnya ada spiral Bourdon tubes. Digunakan untuk tekanan menengah dan juga bisa digunakan untuk tugas berat dalam range sampai 100.000 PSI. Selanjutnya ada helical Bourdon tube. Digunakan pada range dari 100 sampai 80.000 PSI. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan memiliki biaya yang rendah. Dua, konstruksi yang sederhana. Yang ketiga, proses kalibrasi yang mudah. Keempat, range yang bervariasi. Lalu kekurangannya, yang pertama, sensitif terhadap goncangan dan getaran, memiliki sifat histeris, memiliki akurasi yang sedang. Selanjutnya,
Transducer pengukur tekanan diapgram. Diagram pressure gauge merupakan alat yang menggunakan deformasi elastis dari diafragma untuk mengukur perbedaan tekanan yang diketahui dengan tekanan referensi, yang tidak diketahui dengan tekanan referensi. Alat ini terdiri dari kapsul dengan diafragma yang satu sisinya terbuka pada tekanan target, dan sisi yang lainnya terhubung dengan tekanan yang diketahui. Tekanan diukur berdasarkan perubahan tekanan antara tekanan luar dan tekanan referensi. Next. Prinsip diagram. Diagram pressure gauge memiliki prinsip deformasi elastis dari diafragma untuk mengukur perbedaan tekanan. Alat ini terdiri dari kapsul dengan diafragma. Satu sisi diafragma terbuka untuk tekanan target, sementara sisi lainnya terhubung dengan tekanan referensi. Perbedaan tekanan membelokkan diafragma. Diafragma memiliki dua sisi. Satu sisi adalah kapsul tertutup dengan tekanan tertentu, dan sisi lainnya dapat terbuka atau terhubung ke sistem yang ingin diukur. Terdapat meteran yang menunjukkan tekanan yang dideteksi. Next. Kelebihan dan kekurangan dari diagram. Yang pertama, kelebihannya memiliki linearitas yang baik, tersedia dalam berbagai macam bahan yang tahan terhadap korosi. 3, memiliki keakurasian yang baik. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, sensitif terhadap getaran. 2, jika alat rusak, maka sulit akan diperbaiki. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Jadi selanjutnya itu di bagian transducer pengukur tekanan yang berjeniskan dengan kapsul, di mana kapsul pendeteksi tekanan memiliki dua diafragma yang disatukan dengan kelas di bagian tepinya. Dan dengan pengaturan ini, kedua sisi menerima tekanan medis secara bersamaan. Dibandingkan dengan diafragma yang mendeteksi tekanan, kapsul menunjukkan defleksi 2 kali lipat, sehubungan dengan tekanan yang diterapkan. Nah, untuk ilustrasi kapsul pendeteksi tekanan bertumpuk ini dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Untuk alat pengukur tekanan kapsul hanya dapat digunakan untuk mengukur zat dengan tekanan maksimal 600 bar dan memiliki tingkat ketelitian kurang lebih 1,6%. Dan alat ini khusus digunakan untuk mengukur tekanan gas. Keunggulan utamanya yaitu stabil, sederhana, dan berukuran kecil. Next. Nah, selanjutnya adalah transducer pengukur tekanan berjeniskan dengan Billops. Dengan belah ini pada pengukur tekanan terbuat dari tabung logam kenyal yang berdinding tipis yang terhubung dengan tabung yang membentuk bentuk yang mirip dengan akordeon. Dan bola ini disegel di ujung bebas pengukur. Ketika tekanan diberikan, maka tekanan berfungsi pada belok di ujung bebas dan membuatnya membesar dan menciptakan gerakan. Alat pengukur tekanan bola ini memiliki sensitivitas tinggi dan digunakan untuk pengukuran tekanan yang pada level yang rendah. Untuk ilustrasinya itu dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, next. Jadi untuk jenis alat ukur belok itu ada dua. Dalam satu situasi, belok akan ditekan sehingga pegas yang diimbangi mengalami deformasi tersebut. Dan cara lainnya itu dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan dengan menggunakan belok yang tersegel di antara dua ruang dengan tekanan yang berbeda. Untuk keuntungan dari alat ini adalah kesederhanaannya dan biayanya rendah, serta kemampuannya untuk terhubung terhadap pointer. Next. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu transducer pengukur tekanan lain yang berbasis potensiometer dan magnetik. Transducer tekanan sendiri adalah perangkat yang mengubah energi tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Umumnya sinyal ini adalah sinyal listrik. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mengukur tekanan dalam sistem atau lingkungan tertentu. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti piezoelectric.
Aplikasi kapasitif dan resistif dari transducer tekanan tegangan variabel meliputi otomotif, manufaktur, ruang angkasa, pengendaraan cuaca, dan berbagai bidang lainnya. Selain itu, terdapat juga transducer pengukuran tekanan lainnya yang menggunakan prinsip berbasis potentiometer dan magnetik. Transducer tersebut memanfaatkan perubahan resistasi atau medan magnetik untuk menghasilkan sinyal yang mencerminkan tekanan yang diukur. Next. Yang pertama yaitu transducer potentiometer. Transducer pengukuran tekanan yang menggunakan potentiometer merupakan jenis transducer di mana perubahan tekanan menyebabkan perubahan pada potentiometer atau resistasi. Ketika tekanan berubah, potentiometer menghasilkan perubahan dalam resistasi yang kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang sesuai dengan nilai tekanan yang diukur. Metode ini umumnya digunakan dalam aplikasi di mana akurasi yang tinggi diperlukan, seperti dalam pengukuran tekanan dalam sistem hidrolik atau pneumatik, pengukuran tekanan darah dalam perangkat medis, dan sebagainya. Next. Berikutnya yaitu transducer magnetik, yaitu di mana menggunakan prinsip bahwa perubahan tekanan mempengaruhi medan magnetik dalam suatu sistem. Saat tekanan berubah, struktur atau bahan yang sensitif terhadap medan magnetik akan mengalami perubahan yang dapat diukur. Transducer ini mendeteksi perubahan medan magnetik yang disebabkan oleh perubahan tekanan dan mengonversinya menjadi sinyal listrik yang sesuai. Teknologi ini sering digunakan dalam aplikasi di mana diperlukan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras, atau di mana pengukuran non-kontak diperlukan, seperti dalam pengukuran tekanan pada lingkungan yang korosif atau berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu transducer optikal, yang mana adalah teknologi atau perangkat yang berhubungan dengan cahaya atau penglihatan yang menggunakan cahaya sebagai bagian integral dari fungsi atau operasinya. Contohnya yaitu perangkat, sistem, atau teknologi yang memanfaatkan cahaya seperti sensor cahaya, serat optik, atau perangkat lain yang berinteraksi dengan cahaya. Serat optik menggunakan cahaya yang mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya yang dikodekan, sehingga transmisi cepat, andal melalui jaringan komunikasi. Keuntungan utama dari penggunaan serat optik adalah kemampuannya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan kehilangan sinyal yang sangat rendah dibandingkan dengan kabel tembaga. Next. Selanjutnya yaitu ada transfer kapasitansi, yang mana kemampuan sebuah benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi adalah kapasitor, yang mana terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Ketika tegangan diterapkan kepada kapasitor, muatan listrik menumpuk pada permukaan konduktor dan bahan dielektrik. Kapasitansi kapasitor bergantung pada beberapa faktor, termasuk luas permukaan konduktor, jarak antara konduktor, dan jenis-jenis dielektrik yang digunakan. Next. Jika muatan di lempeng atau plat atau keping adalah plus Q dan min Q, dan V adalah tegangan listrik antar lempeng atau plat atau keping, maka rumus kapasitansi adalah C Q per V. Next. Selanjutnya kapasitansi. Kapasitansi tergantung pada beberapa faktor, termasuk geometri objek dan bahan dielektrik di antara dua konduktor. Dalam sebuah kapasitor, dua konduktor dipisahkan oleh bahan dielektrik. Ketika beda potensial diterapkan pada kapasitor, muatan listrik akan mengumpul di permukaan konduktor. Semakin besar potensial yang diterapkan, semakin besar muatan yang disimpan, dan semakin besar pula kapasitansinya. Next. Selanjutnya yaitu induktansi. Induktansi sendiri merupakan sifat dari rangkai elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dan disebut dengan induktansi diri. Induktansi diri sendiri adalah sifat dari sebuah kumparan atau penghantar listrik yang menghasilkan medan magnetik sendiri saat arus listrik mengalir melaluinya. Induktansi diri memiliki dampak penting dalam rangkaian elektronika,
terutama pada rangkaian yang melibatkan induktor. Misalnya, pada rangkaian dengan induktor, ketika arus berubah, induktor akan mencoba untuk mencegah perubahan arus tersebut yang menyebabkan efek penundaan dalam respon rangkaian terhadap perubahan arusnya. Next. Besar nilai induktansi terhadap jumlah lilitan dapat dihitung dengan rumus berikut. L sama dengan N dikali P per I. L atau induktansi, N sama dengan jumlah lilitan, P flux magnetik, dan I adalah arus. Nilai koefisiensi induktansi diri sebuah induktor ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah lilitan kawat, jarak antar kawat pada lilitan, dan inti pusat. Next. Contoh penerapan induktansi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antena TV, yang umumnya terdiri dari kumparan yang dirancang untuk memiliki induktansi diri. Hal ini memungkinkan antena TV untuk mengeluarkan ataupun menerima sinyal radio atau gelombang elektromagnetik lainnya. Artinya, arus listrik yang mengaliri kumparan pada antena akan menghasilkan medan magnetik yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kami kali ini. Dan demikianlah presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya yang lainnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.